ini saya akan menjelaskan mengenai investigasi kelompok. Apa sih investigasi kelompok itu? Investigasi kelompok adalah suatu model pembelajaran kooperatif yang menekankan pada keaktifan peserta didik untuk menyelidiki, meneliti, dan memecahkan suatu masalah melalui kerjasama dalam suatu kelompok. Nah, ada pun tahapan-tahapan dalam model pembelajaran investigasi kelompok. Yang pertama ada mengidentifikasi kelompok, di mana guru itu mengajak siswa untuk mengenali topik apa yang mau dipakai untuk memecahkan suatu masalah. Langkah yang kedua ada membentuk kelompok, di mana guru itu membebaskan siswa untuk memilih kelompoknya masing-masing. Tahap yang ketiga ada merencanakan investigasi, di mana siswa itu merencanakan tahapan-tahapan untuk mengerjakan masalahnya itu bagaimana dan menentukan siapa yang menjadi ketua kelompok, menjadi penulis, dan seterusnya. Yang keempat, melaksanakan investigasi, di mana setiap kelompok itu memecahkan suatu masalah yang ada. Yang kelima, menyiapkan laporan, di mana setiap kelompok itu nanti menyiapkan laporannya masing-masing untuk dipresentasikan. Yang keenam ada mempresentasikan hasil laporan, di mana setiap kelompok atau masing-masing kelompok itu mempresentasikan hasil laporannya. Yang terakhir ada evaluasi, di mana guru dan peserta didik itu melakukan proses evaluasi dari awal pembelajaran sampai terakhir. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Selamat
kamu? Untuk satu kelompoknya itu sekitar 3 sampai 4 anggota. Oke, silakan membentuk kelompok. Bebas atau pilih terbagi? Untuk anggota kelompoknya dibebaskan. Oke, apakah sudah membentuk kelompok, anak-anak? Sudah. Untuk kelompok satu, siapa ketuanya? Oke, kelompok 2 siapa ketuanya? Oke, kemudian tugasnya ibu kirim ke ketuanya ya. Oke, apakah EKPD-nya sudah dikirim, anak-anak? Sudah. Oke, sekarang kerjakan. Mungkin sebelum mengerjakan ada yang mau ditanyakan? Saya itu. Oke, Dinda. Ibu ini tugasnya ditulis tangan gimana ya? Tulis tangan saja ya. Oke, interpretasinya ibu bagaimana? Interpretasinya ini disediakan. Jadi masing-masing kelompok itu mengumpulkan satu kertas. Terima kasih Bu. Ya. merupakan
Oke, untuk diteruskan pemaparan materi kelompok kami, mungkin ada pertanyaan dari para alumni dan juga guru ini. Mungkin dari Yang mana ada? ada. Oh, silakan nanti saya silakan sampaikan pertanyaannya namanya. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurmadia dengan nomor absen 30. Nah, pertanyaannya itu adalah mengapa satuan SI penting digunakan dalam ilmu fisika? Pertanyaannya bagus, kami tangkapin dulu ya. Mungkin ada yang lagi, ada lain, ada yang banyak lagi sudah. Oke, kami tangkapin sebentar ya, mungkin 2 menit, 2 menit. Teman-teman minta perhatiannya sebentar. Kami dari nomor 1 ingin menjawab pertanyaan dari Rizka. Yang bertugas silakan. Jadi, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka mengenai satuan SI ya tadi ya. Satuan SI itu penting digunakan dalam fisika karena membuat pengukuran itu menjadi lebih seragam, akurat dan juga mudah dipahami oleh semua orang. Dengan menggunakan satuan yang sama, perhitungan itu nanti akan menjadi lebih konsisten dan juga menghasilkan percobaan dan hasil percobaan itu nanti bisa lebih akurat serta jika lebih diulangi secara benar itu nanti hasilnya lebih konsisten dan hasil percobaannya lebih akurat. Nah, apakah ada tambahan atau ada tambahan? Oke, saya Dari itu mungkin ada tambahan. Mungkin langsung saja ditutup ya. Baik. Oke, kemungkinan sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah bagus penyampaian dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 dipersilakan untuk menampilkan presentasinya. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari percobaan yang telah kami lakukan. Nah, seperti kelompok 1 jelaskan tadi bahwa besaran itu adalah segala sesuatu yang diukur yang memiliki nilai dan angka. Nah, di sini kami akan menuliskan tabel berupa besaran, satuan, dan juga dimensi. Oke, kami persilakan teman-teman.
asosiasi kelompok. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.